Oke, selanjutnya Bumi. Bumi ini sementara ya kalau bisa break pick pertama, kalau Anda mau coba masih boleh dipertimbangkan. Kalau dengan syarat hanya kalau dia kuat break pick ya, kalau enggak ya jangan dulu. Enak ini juga sebaiknya di skip dulu meskipun volume meningkat. Kondisi KLN-nya saat ini nempel rekan-rekan dengan garis biru mendatarnya. Jadi sebaiknya jangan dulu ya. ATM juga ini skip dulu ya sementara ini. Match juga skip. Indi kalau peak traffic mengecil, lainnya nggak nempel lagi dengan garis biru, boleh dicoba ya. Boleh aja dipantau, mengingat kondisinya kan sekarang peak traffic masih jauh ya, belum terbentuk. Siapa tahu nanti saat peak traffic-nya mengecil, ya kondisi lainnya mungkin turun lebih dalam gitu ya. Boleh dicoba di break pertama. ITMG sementara kondisinya ini hampir calon break pertama ya rekan-rekan ya. Oke. Boleh aja dicoba ya kalau di hot break pertama ini. Kekes ini volume. Oke. Boleh dicoba kalau peak traffic mengecil. Film skip dulu ya. Lawan sideways sementara ini. Netco skip ya kalau Anda belum punya rekan-rekan yang sudah di dalam, tinggal jaga pakai break trough. PNLF nih ya, Pak Gregorius sekaligus menjawab pertanyaan Pak Gregorius. Ini menarik gitu ya, ini salah satu yang tadi saya bilang di awal, grupnya Penin. Uptrend dan juga terkoreksi turun cukup dalam. Kalian juga mulai turun juga lebih dalam. Ya sabar-sabar, jangan pakai OS lah saran saya sih. Bersabar tunggu peak trough baru terbentuk. Kalau peak trough baru terbentuk, break peak pertama boleh dicoba Pak Greg. Selanjutnya Penin juga sama ya, uptrend terkoreksi, cuman ini belum break trough. Jadi kalau dia sampai break trough, break pertamanya boleh dicoba ya, untuk Penin juga sama. Pegas selanjutnya, kalau Pegas tinggal jaga pakai break trough ya rekan-rekan buat Anda yang ada di dalam. Kalau Anda belum punya saham ini, boleh dicoba nanti di calon break pick pertama ya, di calon break pick pertama. RMKE sementara ini ada baiknya di skip dulu ya, karena berikutnya dia akan jadi calon break pick yang ke 1, 2, 3, akan jadi calon break pick yang keempat dengan kondisi resistance banyak. Jadi biarkan saja sampai dia break trough terlebih dahulu. Raja ini calon break pick pertama, tapi persoalannya adalah kelihatannya sudah 3 bulan sideways ya. Resistance-nya juga banyak, kemungkinan ini juga bisa jadi patah tren. 2, ini nggak ada volume ya, rekan-rekan. Skip aja deh, ya nggak ada volume soalnya. Selanjutnya AMRT juga boleh diperhatikan nih. Dalam breakthrough pertama, mudah-mudahan peak traffic mengecil, atau mudah-mudahan dia terkoreksi lebih dalam lagi sedikit gitu ya, sehingga peak traffic mengecil, boleh dicoba breakthrough pertamanya. Telkom, sayangnya dia rebound terlalu tinggi hari ini gitu ya. Ya, Pak, AMRT pakai OS gimana Pak? AMRT pakai OS. Candle kuning Pak hari ini Pak. Bentar. Masalahnya kalau ngukur risknya ini gede loh Pak Hen. Risknya itu sekitar 8%.
Rewardnya di break low candle kuning Pak jualnya Pak. Akan sangat mudah bolak-balik loh. Akan sangat mudah bolak-balik. Karena kan dia harga close-nya sama break high itu dekat gitu ya, gampang ke trigger ya. Sementara untuk dia balik ke arah turun lagi untuk cuma drop 3,5% juga akan sangat mudah. Dan pergerakan dia bisa jadi, kalaupun dia break high candle, bergerak naik, mungkin cuma kuat naik sampai ke 2680, high-nya tanggal 3 November. Bisa jadi ke 2680, setelah itu berbalik arah turun dan break low candle gitu, Pak Hendra. Kalau saya boleh saja sih hindari dulu. Terus kemudian Telkom skip dulu ya, karena kondisinya rebound terlalu tinggi, pakai OS juga jadi tidak menarik. Kecuali dia drop ke bawah gitu ya, sampai ke 3.900-an, ada peak di bawah, breakfast pertamanya Anda boleh coba. Kenapa demikian? Karena sekali lagi saya sempat bahas juga nih dari minggu ke minggu untuk Telkom ya. Telkom pergerakannya zigzag antara 3.900-an sebagai support dan 4670-an sebagai resisten. Dia tektok bolak-balik di sana. Jadi kalau dia drop lagi lebih rendah, dekat-dekat 3920-an, ada peak, break pertama Anda boleh coba di sana. Oke. United Tractor ini rasanya harus di skip dulu ya, mengingat sudah ada segitiga biru dan sudah 3 bulan dia sideway. Sebentar, saya rasa harus tambahkan garis pendatar di area sini. Oke. Memang kalau kita perhatikan support 30.500 ini adalah bumper gitu ya. Dia sudah tertopang di sana. Jadi punya peluang untuk bergerak naik, iya punya peluang bergerak naik, tapi pergerakan naiknya akan terbatas di 33 ribuan. Ya kalau Anda mau pakai OS, mau coba gitu ya, spekulasi buy pakai OS bisa dilakukan sini. Cuma pasang TP gitu ya, pasang TP, pasang TP-nya di berapa? Pasang TP-nya saran saya di bawahnya 33.100 ya. Pasang TP-nya di bawah 33.100 untuk catch reversal-nya. Karena kecenderungan pergerakan dia berada di area ini, rekan-rekan, untuk United Tractor. WIM, ini calon backward pertama, tapi masalahnya adalah peak traffic jauh ya saat ini. Jadi sebaiknya bersabar menunggu sampai peak traffic-nya mengecil untuk WIM. Itu ya rekan-rekan untuk yang ada di watchlist kita bersama. Saya beralih ke kotak chat sekarang. Di kotak chat sudah ada PNS tadi Pak Greg sudah kita jawab, sudah kita bahas ya Pak Greg. Sekarang kita ke Pak Yamin sekarang, Cleo. Ya, kita lihat chartnya Cleo. Cleo, menarik tidak? Uptrend sih sudah mulai uptrend, kalian sih bagus, mulai turun ya Pak Yamin. Cuma kelemahannya adalah bar harga ya, bar harganya panjang-panjang banget. Dengan kondisi sudah naik tinggi ini, terkoreksi turun, kemungkinan dia akan bergerak cukup liar kembali gitu ya, sehingga begitu break peak justru saya rasa akan kehabisan power. Kalau dia kuat resting di atas 660-an ini Pak Yamin, sideway dulu gitu ya, sideway beberapa saat, mungkin sideway-nya bisa semingguan, 2 minggu gitu ya. Break peak pertamanya mungkin boleh dicoba, tapi kalau dia langsung recovery rebound dengan volatilitas yang tinggi, biru panjang terus langsung break peak di sini, sebaiknya di skip. Gitu ya Pak Yamin untuk Cleo-nya. Saya beralih ke Pak Greg, INKP SNGR ya. Kita INKP-nya dia.
INKP. INKP sudah di dalam kah, Pak Greg? Kalau sudah di dalam, sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah di dalam mungkin ada baiknya segera realisasikan terlebih dahulu gitu, separohnya. Sisanya fight the market dengan break daily low. Ya, sisanya fight the market dengan break daily low, candle terakhir atau break previous daily low. Mungkin 50-75% realisasikan. Kenapa demikian gitu ya? Karena kalau kita perhatikan saat ini di chartnya kita, ada resistance nih Pak Greg di 10.200-an. Dan itu baru saja disentuh sama dia gitu ya. Kenapa saya taruh di sana? Karena kalau kita perhatikan, ya, 10.000 itu, 10.300-an itu support sejak di sini nih Pak Greg. Sejak di Desember 2018 maupun di Maret 2018. Gitu ya. Jadi kemungkinan itu akan jadi resistance cukup kuat. Realisasikan separohnya, sisanya fight the market dengan break daily low atau break previous daily low ya. Kemudian saham berikutnya SMGR. SMGR ini sudah di dalam juga kah? Kalau sudah di dalam, coba jaga pakai break daily low saja atau break previous daily low kalau yang ini. Ya, jaga dengan break daily low atau break previous daily low kalau sudah di dalam. Kalau belum punya, lupakan rekan-rekan. Semoga SMGR. Pak Ben, Pegas gitu ya. Yes, tinggal jaga pakai break daily low atau break previous daily low ya Pak Greg. Oke, thank you. Sama-sama Pak. Pegas masih watchlist, betul. Memang ada di watchlist kita, seperti yang tadi saya katakan, Pegas ini kan pergerakannya seringkali cenderung bermain zigzag gitu ya. Bermain zigzag, tapi zigzagnya channeling naik gitu ya. Nah, kalau diperhatikan garis trendline ini nih ditarik lebih panjang, Pak Ben, dia akan cenderung menyentuh terkoreksi. Nah, sekarang ini harganya kan kurang lebih sudah mendekati garis tersebut gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan apa? Tinggal terjadi perbaikan arah koreksinya nih. Jadi kalau Pak Ben sudah di dalam, tinggal jaga aja pakai break trough. Tapi kalau belum punya, jelas lupakan dulu gitu ya. Nah, nanti kalau dia break trough, terkoreksi turun lagi ke area 1.600-an, ada peluang break peak pertama entry, boleh di entry lagi gitu ya, Pak Ben. Pak Ben tinggal jaga pakai break trough lah untuk saat ini ya Pak Ben untuk Pegasnya. Oke, thank you. Thank you juga Pak Gunadi ya, IMAS. Coba kita lihat IMAS. IMAS ini sudah di dalam kah Pak Gun? Kalau sudah di dalam, jaga aja pakai break daily low atau break previous daily low-nya. Kalau belum punya, lupakan. Win selanjutnya. Ini juga sama, kalau Anda sudah di dalam, tinggal jaga pakai break daily low hari terakhir ya.